Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas pengetahuan. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi lingkungan di sekitar Kali Ciliwung dapat dirasakan oleh masyarakat akibat tumpukan sampah, serta upaya apa sih yang telah dilakukan oleh pihak terkait dalam menjaga kebersihan lingkungan. Semoga hasil dari wawancara ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepedulian kita semua terhadap pentingnya menjaga kebersihan sungai dan lingkungan. Mari kita mulai sesi wawancara. Mari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadira Amelia Rahman dengan NPM 093. Perkenalkan nama saya Kameliana dengan NPM 071. Nama saya Hanifah Hadi Oktaviana dengan NPM 087. Saya Indah Permatasari dengan NPM 069. Saya Nabila Zara Putri dengan NPM 050. Baik, sekarang kami sudah berada di lingkungan di sekitar Kali Ciliwung. Kita lihat. Kami di sini akan mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui secara langsung kondisi serta pendapat mereka mengenai permasalahan tumpukan sampah di Kali Ciliwung yang ada di sekitar sini. Hai, di sini saya dan Nabila sudah bersama bapak-bapak yang sudah tinggal di dekat daerah Kali Ciliwung. Dengan ini, Bapak namanya siapa, Pak? Mas Rosi. Ya, Bapak boleh saya tanya-tanya? Boleh. Ini Pak, menurut Bapak sih gimana sih Pak kondisi Kali Ciliwung saat ini? Gitu. Kalau kondisi Kali Ciliwung saat ini ya banyak sampah lah. Terus untuk ikan juga berkurang karena polusi kali ya, karena banyak air limbah lah. Jadi susah ya Pak buat mancing ya? Susah buat mancing ikan, banyak ikan sapu-sapu. Oke. Menurut Bapak apa sih penyebab banyaknya sampah yang ada di Kali Ciliwung? Yaitu karena banyak warga yang tinggal di bantaran kali. Kali Ciliwung kan panjang tuh, dari Depok sampai Tanjung Barat. Kemarin kan itu banyak warga yang tinggal di Kali Ciliwung. Ya, barangkali ya banyak warga yang banyak kan buang sampah di kali. Sembarangan ya Pak. Terus menurut Bapak apakah sih sampah ini berasal dari warga sekitar? Ya berapa persennya ya pasti bukan dari warga aja sih, kadang dari pohon-pohon apa, karena kan kali belum ada yang untuk menjaga kebersihan di kali tuh. Kalau bagian apa biasanya kan ada kan, kan enggak. Jadi, sampah banyak kan dari atas, ini banyak dari atas sampah, dan kalau banjir apalagi ya pasti umumnya banyak dari yang pinggir-pinggir tinggal di bantaran kali. Bisa mungkin buang sampah di kali, pasti itu jarang di tempat sampah. Iya. Terus ada lagi nih Pak, menurut Bapak tuh kerja bakti di sini tuh apakah bisa membersihkan sungai? Kalau untuk kerja bakti kan itu udah ada bagiannya, itu bagian PPSU kan. Kalau kita kan bukan dari sebagian ini, cuma ya kita cuma sukarela lah. Kalau pas lagi mancing ada sampah ya tetap bisa anyutin, kayu saya pinggirin, biar kali ngalir tetap aja. Kalau untuk kita nggak bisa atasin Kali Ciliwung, nggak bisa karena masih banyak warga yang tinggal di Kali Ciliwung. Iya. Terus ada lagi nih Pak, menurut Bapak tuh pemerintah tuh ikut membantu nggak sih dalam membersihkan Kali Ciliwung kayak gini nih? Kalau untuk pemerintah saya kurang paham ya, karena saya sendiri kan nggak terjun bidang itu ya, jarang ikut istilahnya dari perwakilan RT apa. Tapi yang pasti sih ini pasti bagian ada khusus orang-orang untuk pembersihan kali. Ya palingnya ya itu PPSU lah, itu kan udah tugasnya dia. Seharusnya seminggu apa sebulan, ini kan nggak sama sekali. Seharusnya ada ya Pak, biar ada pergerakan gitu. Iya, biar kali agak kotor begini. Ya dah, boleh lanjut sama teman saya Pak. Kalau untuk menurut Bapak tuh kira-kira warga tuh udah sadar belum sih untuk menjaga kebersihan di kali ini kira-kira? Kalau untuk warga ya berapa persennya ya, ada yang sadar ada enggak ya. Contohnya di kali kecil itu kan masih banyak warga yang buang di sini. Kadang juga kalau saya lagi duduk saya terakin ya acuh orangnya juga susah. Kalau masih ada warga tinggal di kali nggak bisa bersih, pasti masih kotor. Menurut Bapak nih pernah nggak sih ada sosialisasi tentang kebersihan gitu ke sini? Kalau sosialisasi ada, sering dari RT, cuma kan tuh nggak mesti sebulan sekali.
paling kalau ada teguran dari mana baru kita tindak lanjutin. Tapi selama ini nggak ada. Kalau menurut Bapak sih kira-kira ada solusi yang tepat nggak sih untuk kiranya sampah-sampah yang masih menumpuk ini di kali? Ya kalau untuk solusi ya paling nggak dari tim-tim khusus ya yang untuk Kebersihan gitu ya Pak? kebersihan, untuk mantau harus kasih sanksi berat lah baru dijerat. Kalau masih begini mah nggak bisa, tetap Jadi pada Kali ngabain Ciliwung, gitu ya? iya mengabaikan. Kalau untuk ini yang terakhir ya Pak, Oke. pesan Bapak nih Pak untuk masyarakatnya agar lebih bisa menjaga kali gitu Pak. Kalau pesan saya sih ya dari ya orang-orang dari orang Pemda, orang dari mana ya yang tugas terkait masalah kali lah, ini harus selalu mantau lah sebulan sekali atau apa untuk lihat kondisi kali. Selama ini kan kali kan bukannya tambah bagus, tambah keruh, tambah kotor ya, ikan aja susah, banyak kan sapu-sapu. Iya, susah untuk mancing Warga buat ikan. juga nggak semuanya sadar ya Pak. Iya, warga juga berapa persennya lah yang sadar, ya lebih banyak ya begitulah namanya warga susah ya, susah kesadaran ya, kurang Pak. kesadarannya kurang. Ya sudah, makasih ya Oke, Pak. iya, sama-sama ya. Iya. Selamat siang Mas, mohon izin sebelumnya. Apakah Mas siap untuk kami wawancarai? Boleh, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Meliana. Dan nama saya Nadira dari mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Indah Perkasa PGRI. Boleh Mas memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, nama saya Indra Maulana. Saya di sini sebagai salah satu pengurus Karang Taruna tingkat RW 010. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Mas tinggal di sini? Saya di sini sudah waktu dari kecil. Lahirnya pun, tapi lahirnya di luar. Cuman saya bapak ibu saya udah lama muda di sini. Sekitar udah hampir dari 40 tahunan nih, 40 tahunan deh. Sudah lama ya? Jadi waktu ibu sama bapak masih bujangan di sini, ketemu juga di sini. Cuman ibu bapak bukan asli sini, ibu bapak tuh asli dari luar kota. Cuman udah lama merantau di sini Jakarta, daerah Pasar Minggu. Apakah di sekitar Kali Ciliwung banyak sampah? Sampah sih dari dulu emang udah langganan ya sebenarnya. Cuman dulu waktu kita masih kecil, umur sekitar 4 tahun 5 tahun, kita sama orang tua ini masih bersih. Dan masih ini bersih. pun waktu kecil ini masih bersih banget. Ini kan ada dua hulu ya, yang besar sama yang kecil. Yang kecil dulu juga buat ibu-ibu, buat kayak model MCK ya, mencuci kakus ya, bisa mandi, nyuci gitu. Dan kalau yang besar juga dulu juga pernah bersih juga. Cuman karena memang ada beberapa usaha-usaha yang sedikit ya agak buang sampah sembarangan, seperti ada kayak model bulu ayam seperti itu dulu. Itu aja sih. Oh, iya. Sampah apa yang paling sering terlihat? Sampah ibu rumah tangga biasanya seperti itu. Apakah sampah mengganggu warga? Kalau dibilang mengganggu sih udah pasti ya, karena memang dibilang tuh sampah itu kan memang ada beberapa program dari pemerintah dulu memang sudah berjalan, cuman nggak dilakukan sama warga setempat. Apa dampak yang paling sering dirasakan? Pertama itu mungkin kalau bisa dibilang tuh yang pertama dari dulu memang Jakarta memang banjir ya, gitu mengakibatkan banjir dan juga mengakibatkan seperti penyakit-penyakit yang kita hadapi sekarang, model demam berdarah, gatal-gatal, terus juga bau-bau yang tidak bagus di masyarakat. Itu sih yang sementara yang kita tahu ya. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah warga pernah membersihkan sungai bersama? Kalau membersihkan sungai bersama sih pernah, karena memang dari dulu memang ada program dari RT, warga sama kelurahan. Memang kita ada dulu pernah yang namanya buat kerja bakti di sini. Mungkin nggak sampai dalam ya, mungkin kayak di pinggir-pinggirnya aja pengangkutan sampah agar tidak sampai nanti tidak turun ke bawah dan itu mengakibatkan longsor sih. Selanjutnya, apakah semua warga peduli tentang kebersihan? Sebenarnya sih bukan nggak peduli sih pasti, cuman kan memang karena memang beliau dan orang-orang dari dulu tinggal di sini memang udah seperti ini ya. Karena orang terdahulunya memang kan dibilang orang terdahulu itu dulunya itu sebenarnya bisa menjaga kali. Nah orang yang dulu yang sekarang nih mungkin kita bukan merendahkan orang sekarang ya, maksudnya karena memang kepeduliannya nggak kayak orang dulu. Orang dulu temen dia sampah dibakar, ditanam, ditimbun. Kalau sekarang nggak, main lempar-lempar aja. Ya kalau kita bilang masih banyak yang peduli sih pasti banyak, cuman kan orang terdahulunya udah nggak ada yang bisa mengingatkan. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mas,
Siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan? Bertanggung jawab sebenarnya sih bukan dari bukan dari pemerintah ya. Ya kita semuanya sih sebenarnya sih. Cuman karena memang kita sering-sering mengedukasi sama mensosialisasiin tentang sampah, manfaat dan keburukannya. Ada sih beberapa yang oknum-oknum yang kurang berpeduli. Kalau namanya oknum kan nggak ada yang peduli ya. Cuman kan kitanya aja nih menghilangkan oknum itu. Selanjutnya, apa harapan Mas untuk Kali Ciliwung? Manfaatnya sebenarnya banyak ya. Ada yang mungkin buat jaga budaya, ada buat yang anak-anak bisa bermain mungkin di pinggir-pinggirnya buat model refreshing, terus juga buat bawa bapak buat sing riung ya kan, yang hal-hal positif sebenarnya sih. Pertanyaan terakhir, apa yang Mas lakukan untuk menjaga kebersihan? Kebersihan sih terutama yang pertama yaitu ya mungkin kita harus peduli ya. Kita mungkin sampahnya itu mungkin bisa dipilah-pilih secara umum. Sekarang apalagi pemerintah kan punya program yang namanya buat pilih-pilih sampah ya. Apalagi sekarang kan kita kan masih agak di stop nih dari pembuangan akhir. Karena memang sekarang sampah masih ada yang tergulung ataupun tertimbun di salah satu pembuangan tempe sementara tempat pembuangan sampah sementara. Masa kan di Mati Gerbang tuh, kan ini udah ditutup nih. Nah itu dia sih, makanya harus pilih-pilih mungkin yang bisa kita gunakan, yang bisa berulang. Sebenarnya kayak gitu. Ini kalau dari saya pasti dari anak muda, mungkin anak mudanya sekarang emang sudah berjalan nih di RT. Apalagi sekarang kan udah zaman Gen Z ya, kurang peduli sebenarnya. Kalau orang dulu kan saya bilang tadi, orang dulu tuh pasti peduli, cuman gadget maunya cuman ya minum, makan, kenyang. Itu aja sih. Oke, sekian Mas. Oke. Terima kasih atas Sama-sama. wawancaranya. Sekian dari kami. Baik, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa kondisi Kali Ciliwung saat ini sangat memprihatinkan akibat banyaknya tumpukan sampah, terutama sampah rumah tangga. Dahulu kondisi sungai masih sangat amat bersih. Namun seiring berjalannya waktu, kebersihannya semakin menurun karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih sangat amat rendah. Meskipun sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan sudah pernah dilakukan, hanya sebagian kecil masyarakat yang menerapkannya. Bahkan, menurut narasumber, masyarakat pada zaman dahulu lebih peduli terhadap kebersihan dibandingkan saat ini. Selain itu, upaya penanganan pemerintah dinilai belum maksimal. Walaupun pemerintah menyampaikan secara langsung bahwa pembersihan dilakukan secara berkala, namun masyarakat mengaku bahwa belum merasakan adanya pembersihan secara rutin di lapangan. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan berbau, tapi juga berdampak pada mata pencaharian warga yang mencari ikan di sungai. Jumlah ikan yang semakin berkurang dan sebagian besar yang terisi hanyalah ikan sapu-sapu, sehingga hasil tangkapan masyarakat menurun. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, melakukan pembersihan secara rutin, serta menjaga kebersihan Kali Ciliwung agar lingkungan menjadi sehat, bersih, dan nyaman bagi semua warga. Sekian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.